Oke, berikut. Ketika murid-murid bermasalah, ia bermasalah kan Tuhan yang mengadvokasi, Tuhan yang jaga kita, melindungi kita, Tuhan yang akan berkarya. Maksudnya ibreken naman banta ije kepentaran ros kelengate. Gelah melalui penderitaan kita itu ada Tuhan yang dimuliakan, ada sesama kita yang diselamatkan begitu. Aku baca-baca teks Yohanes Enda, ternyata tujuan manusia diizinkan Tuhan menderita, labulah kita menderita sendiri. Ada tujuan penderitaan dalam hidup ini, yaitu untuk kebaikan diri kita, kebaikan teman, juga untuk kemuliaan Tuhan. Contohlah ya, Yusuf sekal buena penderitaan, idaya akan seninana, idaya akan ku Mesir, ifitnah oleh Potifar, masuk ku penjara dan sebagainya. Ia menderita tapi demi masa depan bangsana bagai. Jadi ini penderitaan berkelas ya, menderita bukan untuk ego, tapi menderita untuk kemuliaan Tuhan, menderita untuk kebaikan orang lain dan masa depan. Ini penderitaan berkelas. Lalu kakak penderitaan murahan, ngamper-ngamper bana jende, padan kunde, sial kunde, penderitaan murahan kurang berkelas. Belajarlah memiliki penderitaan yang high class, ya. Penderitaan yang bermakna demi kebaikan orang lain dan memuliakan Tuhan. Penderitaan Yusuf itu untuk kemuliaan Tuhan loh. Penderitaan Yusuf itu untuk kebaikan orang lain, tidak untuk personalitinya. Musa harus nadingkan keluarga, padahal ia go berkat ku safety zone, berkat ia ku teruh bukit, ngorjabu ia nguli anak-anak. Tapi harus dia keluar memperjuangkan kemerdekaan bangsa Israel dari jajahan Mesir. Menderita loh itu. Tetapi penderitaan Musa itu demi kemuliaan Tuhan dan sesama. Nungkun aku membantah kalau GBKP. Kan penderitaan itu paling banyak untuk siapa? Untuk diri sendiri. Egois kan? Kita ini dipanggil menderita seperti Kristus. Itu bukan penderitaan memang namanya, tapi cinta dan pengorbanan. Maka dalam setiap penderitaan, akhirnya, karena kita orang Kristen dididik, dalam dibalik setiap penderitaan, termulia Tuhan. Penderitaan kita itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Maka di pagi kamlit perbebendu penderitaan du, pertanyaan pertama, termulia Tuhan enggak? Atau kita menderita secara pribadi? Zaman kundarian dan melala kakak jelma, kel nurikan penderitaan, kesulitan. Kai sitik katakan ia si mesrana, ia si latihna, begitu. Semacam juara menderita lah. Juara satu penderitaan begitu. Ngerak kaman monsiakap juara sada menderita enda. Kujape tuturikan penderitaan ta. Emang apa untungnya kamu juara sada menderita? Untuk minta dikasihani. Ada orang begitu loh, juara menderita nuri-nurikan. Cekata kena latih kekuat. Nanti Tuhan marah sama kita. Tuhan Yesus pernah berkata, kuk yang kupasangkan itu enak dan bebanku pun ringan. Ini. Yesus lo ngatakan bawa labo pendeta Krismas, begini ngeri. Ku yang kupasangkan itu enak dan bebanku ringan. Itu Yesus yang ngomong. Lalu kenapa kita sebagai orang Kristen cerita kesusahan terus? Yesus ngisi kudu duitah begu. Adi Yesus lah begitu. Bicara agen marketing, kita gimana kita menjual dan menyaksikan Kristus jika kita selalu cerita berat dan penderitaan? Siapa yang tambah jadi orang Kristen ketika kita ngomong, latih naring harus dibatena, latih naring. Iya murtadlah kalau Kristen cerita penderitaan terus. Ngom katakan Yesus, kuk yang kupasangkan itu enak dan bebanku ringan. Membagaimana maka kalau aku penderitaan dulu lo kelahinku. Lo pernah aku gula mehen, pinakit kulit, dagingku latih, tapi aku kan semangat, energiku tinggi. Sampai tengah malam aku melayani, tidak capek-capek. Letih kan sebenarnya secara fisik, yes. Tapi apakah aku menderita? No. Kan harus dari diriku ku jual Kristus itu bagaimana kira-kira. Ku promosikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Coba lebih teman-temanku kam perpulungan. Sering gak kamu menjadi juara menderita?
Sitik-sitik deh padanku yo. Oh. Ninta je. Isalah ngikut Yesus bagai nagayaan tanggeloh. Rebuai nak kalak nadingkan GBKP na di bagai na bancaraan. Iya kan, betul. Jangan lagi jadi juara penderitaan ya. Ngikut Yesus saya juara senang minta. Adilit guna dari penderitaan, nadai gaya Kristus, gaya Kristus. Kalau ada penderitaan, mainkan advokator kita dalam penderitaan itu Tuhan remulia tambah gegeh ta. Kan setiap persoalan itu membawa kita kepada hikmat dan kedewasaan. Kan? Aku gundari bersyukur kang aku pernah lihat dinaik ku sebut dengan penderitaan, tapi sekarang ku sebut dengan anugerah. Aku tubuh ku dunia nda pinakitan. Luahku sebab aku tubuh naila angkip nande ku beluding ketika aku lahir karena merat berdaya anak diberu rah aku anak dilaki stres ya biar olehkan bapa sebab kami na anak kabung dilali anak dilakir diberu pempoka sekali nari depresi beru ginting empokange mama karoete na sakit dia tubuh aku sebab krina kami dilaki merat ya rah diberu dilaki ke aku beluding nandeku. Sakit-sakit aku tubuh sebab kepada anak-anak sila minum susu ibu yang 6 jam pertama kita sebut dengan kolostrum. Anak-anaknya menjadi lemah. Lalu anak-anak yang tidak minum ASI itu tidak kuat. Nalar na pela mantap. Encik aku lah kak dakep nande pe. Anak-anak sila pernah dakep orang tua usul ka sakit pe. Latah nanam ikelengi. Maka aku mesti mau tuna kalau ngeloh bas zabu kami 5 kami sembuya aku cala pernah juara 25. Telo plaloh 41 aku mesti longor nakal rumah. Memang anak-anak si kurang kasih sayang orang tua dalik permotu na ban. Maka kamu lah tangguning kelengi anak lu buat pesen tadi tanggung-tanggung kelengi sa nambahi biaya operasional kan saya. Bagaimana kira-kira jadi latih kang kuakap akhirnya sakit aku ngasa gundari lah malam-malam polipku. Makalak sinusitisku, kebacihin larang ngadi-ngadi, kebacihin larang sesak. Melalaka kitik kamar na paru-paruku sada. Las imbang. Maka patang daging ku pembeda agak seding bagi. Enciban tiap hari sesakku pelajarilah gua cara na makasehat teku. Morah kateku ngan anak-anak main bola, ku paksakan karbola janah sesak kumat ke asmaku. Se labaciman es ni nakalak ka kupangani ka ese kaikin ladorak kulawan krina karena aku ingin menciptakan sistem yang berbeda dengan apa kata orang dalam mindsetku asal udan ordalan aku muli asal per SS kupan padahal kalau asma labaciman es ni asal les to ni kumi terbuge kai pantang na ikupan kamu lah coba kan lo kari berkat ka kamu kari karabene sesekula serasin kang geluhen. Berengi-berengi tarik napas aku. Begitu. Dunang kumbelang tentenku kok mantap kok kak sasain dan itu kuduna. Gunang kumbelang dada aku berkata barena kertut kala aku begitu. Ena iya lagi keren-keren kal tapi iya repotongan begitu. Sakit ini anugerah juga asal tepat teknik berpikir tak. Aku bernambiar kalau aku dungna sakit ka, mulihkan kari pinakit kue bahaya ngeteku mateng kari aku eteku. Terakhirnya adalah neka bagai perukuranku. Tiap sakit aku dah lu, yani nora. Alun-aluli nabitas kue biar kali aku mate. Sapu-sapu na gurung kue minak-minakina. Babanakan-nakan pakai sendok. Mama karona ka. Ban mama karoni neneku pemanja-manja kaku kunci-kunci ke bawahku. Sayangin aku naka. Sedap ke pesa kita mana kakurum gue makatori. Bicarlah dia aku sakit lo dakap na lo mana lo sayang-sayangan. Saya sakit dah bagaimana? Maka kampe sakitkan lah. Trakape kata. Tapi menurut yang aku maksud bukan soal sakitnya ya. Teknik menanggapi penyakit dan rasa dari penyakit itu datang dari mindset. Karena mindset dan cara berpikir akan mengubah tindakan dan makna dari semua penderitaan.
Jadilah kepe penderitaan si hilangkan Yesus, tapi teknik menghadapi penderitaan kepeken si sampati Yesus begitu. Kita kalau karo mau lamin menderita teta. Lupa kita bukan penderitaan itu yang perlu dihilangkan, tapi teknik natapsa. Adi tepat mata tenda dahulu. Lu kali bahaya dunia dan apalagi menatap dengan cinta. Mungkin mengatakan anda belajarlah menatap penderitaan lewat cinta dan hikmat. Asal singenan kita bis-bisan kin pendah harengan nangatai ta begitu. Mapas ngai? Nggo bis-bisan pasangan te. Jadi teta. Tapi dilatih tangan nasa bahaya. Aku dah aku beruginting. Anak sada-sada manja. Loli seninana pe, mamangku berenda pa dandu salah didik kok kalibubu berenda pe. La pernah hazarina nora akurdakan, kalau tah nangguleng, goreng, nangger teh saya beluh sebab enca lakus kusen, begitu. Kumpoi. Eseh aku cemburu naman bapa. Bapak aku dak naka beru ginting beluh ban tehel, masang karang babi, masang tarum rumah. Rekai pe yang kanan ande ku cendaharaku, ngule pe atas saya. Encik gantengan aku sama apa, mencemburulah aku. Masa lebih bagus punya dia gantengan aku kan? Pagi-pagi bagi tang-tang rejabu dan melawan buru ginting kuah medak. Sempat rubat aku ras perpulungan epe. Wah kalau nggak medak nora pendeta ini. Memang dah aku melawan kau suruh medak di tang-tang rejabu. Manja sebagai dakap na bantal gulingnya dah teh ni aja. Pulau-pulau bana-bantale. Imra orang suka makmur lo terpakai bagah nora nina imis kuisa kenda haram lah atur entai ni kuminta. Aku bagah pebaan cini. Maka kulembuti sekali nari. Bujur Tuhan pangan kelburu gintingan dah teh nasa gula mahan ni ku ka. Ulah ka ikut kendu bagin ku endaban kajang du bage. Ulah kerayong kajabundu panggaya pendeta Krismas maksudku. Aku dah orang bagai. Maksudku bukan nahdai si pase, bukan. Kesalahan itu bisa saja tetap dipandang kesalahan dari sisi sudut pandang tak. Dan aku mampu menatapnya dengan cinta, begitu. Sehingga apa yang bisa mendatangkan masalah pada pribadiku bisa mendatangkan hal yang berbeda. Itu yang dimaksud Yesus dalam khotbah minggu ini. Penderitaan lah mungkin benen aku. Tapi kepentaran, hikmat, kebenaran dan kasih akan aku beri padamu. Semaka sudut pandangnya akan berbeda ketika orang lain mengajar kita. Begitu. Mudah-mudahan yang kari baci jadi apa ya. Tuhan kita itu hebat. Menyelesaikan konflik dualisme si menurut kuasa gundari sulit akak jelman cernasa. Kita mengenal Yesus itu benar, adil dan penuh kasih. Begitu? Allah itu adil, benar dan penuh kasih. Adi tanda adil bahwa kesalahan itu harus dihukum, betul? Bagaimana di adil mungkin? Adi kita benar maka kesalahan itu harus disingkirkan. Tanda Yesus adil, dia harus menjalankan kebenaran. Upah dosa adalah maut. Berarti krina kalak sir dosa harus masuk neraka. Apai anak bukit raya lah pernah dosa. Apa ikam? Maka krina kam ku neraka. Loli jalan selamat dukai pe cerita. Beneng kam krina. Mengkom berat asal adil Yesus anak bukit raya lah bengko cilaka. Sebab upah dosa adalah maut. Isi anak bukit raya lar dosa malit berarti jaingan dukrina neraka sudah pasti itu kai peceritana. Tapi perban Yesus adalah kasih rubat tendina ugam ka andu pejumpa se ia dibata yang adil dan benar, tapi dia juga Allah yang penuh kasih lakate na kita bene uga ka andu persadasa si due li kam jenda hakim. Apa kam jenda jaksa? Coba persada dua teori ini. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, tapi kita harus punya cinta. Coba. Gua bantu jalan keluar. Lid, apa kam jenda sarjana hukum?
atau master hukum. Ajari Siti aku. Dibata sebagai Allah yang adil dan benar harus menghukum dosa. Betul? Betul. Tapi dia adalah yang Allah yang penuh kasih. Lakatena ita bene. Ugam persadasa. Coba turikan. Kamu stres kami. Enggak ada jalannya itu. Jem istimewa na Tuhan tenda. Dia Allah yang adil dan benar. Dosa harus dihukum. Tapi ia perkelang teh dugua bana carana. Babana dosa antabas dagingna. Alo kena kayu persilang. Maut tetap jalan. Cinta juga berjalan dalam kayu persilang. Itu. Bas dagingna dose. Maka iyang mate ngalakan sa. Cinta tetap jalan, dosa tetap dihukum. Nungkun aku Bandung, git kam bagi anak Bukit Raya. Tuhan du maksudku, lu bawa Tuhan Krismas Tuhan anak Bukit Raya si kublas kenai. Babana persilangai dandu. Salah kalakepe babana. Dosa dihukum, tapi cinta berjalan. Aku pernah cakap-cakap ras dokter hukum lah terhubungkan lah teori yang dia katakan dulu. Telu bidang hukum ini. Coba hubungkan antara cinta dan keadilan niku. Stres ya. Cuma Yesus yang bisa. Dan itu pun bukan teori, praktek. Bas daging na dose, babana kayu persilang. Dosa yang upahnya maut dibawanya ke kayu persilang. Mati ya, kelang Athena tetap jalan. Sehat kita kira segunda. Li ngay dah do dibata bagi donina. Ngonde kotakan dibata si pajoh nini bulang kuture-ture dalang si barus. Asal lepak siap salah ngerana urimen, salah jingkang bareuheun. Ngeri. Yesus ngenca bagi hendak kelang nema kaku. Hadi aku sungkun dan dulu tertading kena aku Yesus si tikpe. Aku hampir kerina agama aku pelajari. Kami belajar ilmu Islamologi 2 tahun. Kami belajar juga ilmu agama-agama Konghucu, Taoisme. Langalik ku jumpai di bata bagi Yesus alo kena kita bas keterbatasan, alo kena kita bas kekurangan. Sebelum dan sesudah gagal kita tetap disayangi. Bahkan dosa paling berat ditanggungnya dalam badan. Zakap du bagi salma. Bagaimana Tuhan ta. Mudah-mudahan melalui minggu enda kita perpuluhan Tuhan GBKP Bukit Raya bisa paham salah satu dimensi Trinitatis adalah mencintai orang tanpa syarat. Dimensi Trinitatis adalah mengantisipasi kasih pada orang-orang yang akan memiliki kelemahan dan keterbatasan. Mari si coba akan enda. Aku labo ngatakan mapaka enda gampang igerjakan. Labon cadung hodbah enda otomatis ngasuk kita kerina. Tapi menurutku ketika kita coba menggumuli ini akan ada perubahan ke depan secara bertahap. Coba akan kari dalam level kecil saja untuk pasangan atau untuk anak kita atau untuk tetangga. Cobalah kita belajar untuk menerima orang yang kita tidak sukai atau si mainkan gaya berpikir Marcus Aurelius, orang ahli filsafat stoikisme. Terakhir ini dah agak muncul berkembang filsafat stoikisme ya, bisa oleh Seneca, bisa oleh Marcus Aurelius. Adi Marcus Aurelius ia melatih jiwanya agak-agak psikologis bukan spiritual untuk mengatasi persoalan. Si latih jiwa, si ciptakan kurikulum pagi-pagi, kurikulum antisipatif supaya jika terjadi nanti sore lah kita stres. Pemana? Tengah dalannya jumpa kang aku sekali anak perana babak kereta senggol na spion motorku teta. Padahal nggak jadi. Tapi kita menciptakan kasus itu untuk nanti si antisipasi. Uga ka andusiban kira-kira jawabna dilik kari jelma nyenggol kita muat ku kantore pecah kaca motor ta. Peristiwa itu belum ada. Tapi kita bikin antisipasi. Gua ka andusiban. Gelah dijumpa kari sana andalai tangisak-ngisak begelah. Li mereka nak berstagi cerdas kal berpikir. Si kurakan kala ia bantabrakna batang kayu. Baru nukur motor ya tukurna Innova Ribbon. Langali simna ngo baba-baba na kutiga jegir-jegir kena motor na sim barundai. Ngo cikura anak kuta nakak magombang resimpel ang kutiga kako no kaze. Tabrak man mereka handai tusam ngo piu
ino paribon nandai ingkung rana kala kay mako karit mau tukil metuda nina cerdas kala bangah den jabak je aku sorna tandukai nina itikal nim tu samendang go 3 bulan kuincare enda dengang dat kesempatan nina mati kala aku. Itu mental yang antisipatif. Engkau entah nalik kari kalak ngerana, tapi engkau sikap kena jawab yang cerdas gitu ya. Tikal nih, engkau 3 bulan kuincar tu sama. Endak dengar dat kesempatan ini. Pihalannya teta nembak, mantap nih. Lika mamreku, cerdas kang ada. Anak Tanjung Barus. Mulih kami induk dak. Man kolak kami bas kudin melas dengo. Abang kuendas tu nalik perangap na iya tenda leben man bege. Dahup kena kak ndu kolak jambe madarat sembergah bas melas dengo. Sirup na jambe na iya ngu kejap 16 bege bas kolak nda. Ngu ya triluh. Utahkan mela teruskan lah tertahan. Ngu ndara iluh na kusungku di. Maka kam triluh bang ningku. Kuil katurang kundu lengaman rumah palnina. Itu cerdas namanya. Apa ya? Kemampuan antisipatifnya jalan begitu. Ngilas aku nembang handai teku, aku tengah dahup kenal lenga masana. Buat na lebih panggong na kita terem. Mizarukina begina itu na jahat kae. Aku mbak handai teku, rangap abang teku. Tapi karena kemampuan antisipatif diplomatiknya menjadi suka aku sama dia. Jadi kalau Kristen enda soalnya lo baci lalit tapi bersikap kamu gitu ya, punya hikmat dalam perjalanan hidup, maka penderitaan kita itu bisa menjadi sebuah inspirasi bagi teman, tidak menjadi sumber penderitaan lagi. Penutup, adi Tuhan ta mereka kesah sibadia dalam bentuk roh hikmat, roh antisipatif. Maka tidak ada pilihan lain man bantah kalak GBKP. Mari belajar kita meniru Tuhan kita. Bahwa orang percaya itu bukan orang yang tidak pernah punya masalah. Orang percaya bukan mereka yang tidak punya pergumulan. Orang Kristen bukan mereka yang tidak pernah gagal. Orang Kristen bukan mereka yang selalu berada di jalan mulus. Tetapi orang Kristen adalah yang berhikmat di jalan persoalan. Adi bagai kari perdalanta mulai warienda go pangi tartoto welcome problem. Silahkan datang masalah. Jadi perpulungan pelanai kari tiap ertoto minuman pendeta totokan kita sehat-sehat ula jumpa masalah nina eka usur pertoton PJJ ula sekalenda kuarapkan bagai silakan bermasalah nina enggo megege melo dalih hari laki dalih erpengwe enda bertisi sorlar masalah deh welcome problem nina deh dan dulu lanai ecek tendine enggo mulai megege bikin karena satu-satunya yang kita butuhkan untuk membuat kita tamat SMA adalah soal ujian. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menunjukkan kita pendaki gunung, ya tanjakan. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk membuat kita sebagai perenang, ya air dalam. Satu-satunya yang membuat kita menjadi mamret cerdas adalah muriat cerewet. Maka di pagi daharan du cerewet, nalar mamrena. Pasti lebih cerdas. Adilang materi 4. Ngalahkan dahara cerewet itu rasa double insting. Oke. Jadi mulai warianda kari untuk setiap menghadapi persoalan, lanai kita goncang. Kam pernah denpe turang kami begitu. Ulah gampang mengeluh dalam persoalan. Persoalan itu membuat kita tahan banting. Asal tahan banting kam turang kami si sangap. Sebab barang mahal krina tahan banting. Adi handphone Jepang pas-paskan susun ka jadi geloh dengar. Handphone Amerika ras Jerman sar-sarkan sekali pasang ka jadi. Adi handphone murahan tertumbur pe error bege. Maka delete muria sitik-sitik tersinggung barang murahan barang paten itu tahan banting masa anggap kami didat kami dahara kami tahan banting ketimbang asal
sakit hati muka, kitik kau, kira-kira begitu ya. Roh Kudus tidak mengajak kita menjadi pribadi yang tidak bermasalah. Roh Kudus itu mendidik kita tahan bermasalah. Roh Kudus tidak membuat kita tanggung janji. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit selalu biru. Tapi Tuhan janji memberi kekuatan. Jadi ulah ciptakan angan-angan bahwa jadi orang GBK pendelar soal. Ulah ciptakan imajinasi bahwa Tuhan itu tidak pernah membawa kita melalui padang gurun. Ada kalanya Tuhan tertaruh bas diri tak kalak GBK penda. Tandu Ayub sikap kalguluhna. Anakna jadi daharana merupa ertana buwe. Roh iblis dahina Yesus. Cakap-cakap ya ras Yesus. Ulah kerkat du pertua dia akan cakap ras Yesus ya bayi gupe. Dialog ya ras Yesus. Tandu kai dialog begu ras Yesus. Ayub maka rajin gereja ban kai pe pindona brendu nina. Tremen anak sekali pasti murtad nina. Tandu kai na Yesus. Coba dah gaya nina. Lo karya nak kuah murtad. Saguah nina. Kesahna lah baci buat. Coba saja nina. Lo kak ndur pasang Yesus saya bas diri Ayub rejudi ka Coba saja lo karya murtad nina. Si tadingkan kak ndu Yesus mah minter kali nokoh bay gundai man Yesus gua nimdai mela jalan katam dai Yesus mele. Maka ketika kamu bermasalah, labo kamu sir masalah ada Tuhan yang sedang erpasang bas daging kulandu dan Tuhan yakin kamu tidak jatuh. Adi jatuh kamu Yesus tak gagal. Anak Bukit Raya kadang izinkan Tuhan kamu bersoal, labo kamu sir soal Tuhan tak sedang erpasang ras iblis. Nina iblis, anak Bukit Raya wajar-wajar ngerajin gereja. Mereka bandu sawit belang jumana, tremin harga 200, lano keridung jamburah nina. Tes. Asalah kedung jamburah berarti payo kam lamalang mandibata. Tapi sang harga 200 sepet jadiah, menang Yesus, gua ning kuda dah ko. Lokin megeranak kuah nina. Pertanyaan, siapa yang kita menangkan? Tuhan atau ego kita? Di Tuhan. Lah baca ladung bulan walu henda. Sakai perga sawit magikin. Pas nge. Entah menjulu sakang aku ngeranenda. Adi menjulu sa anduglah ku tarik gelah tahun sirah peladung. Gua kini do. Main kita seperti Ayub nina Tuhan, gua pedungi anak. Gua akal pedungi anak Bukit Raya bulan siwa henda nina. Siwe kan atau kita biarkan Yesus malu di hadapan iblis. Nido nge. Main na permainan spiritual ini, komitmen kita karena kita hidup demi Tuhan, tidak ada demi kita, demi si atas, demi si atas saya dah dukai pesi perjuangkan, kira-kira begitu. Mudah-mudahan firman Tuhan wari hendak baci menginspirasi kita.